2 bulan sudah Baim Wong dan Paula Verhoeven perang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi makin kesini makin panas saja tensinya. Apalagi dalam sidang terbarunya, Baim menghadirkan 10 saksi. Di antaranya aktor senior Tengku Zaki, yang juga sahabat dekat Baim Wong dan Mak Comblang Baim Paula. Tadi saya menjadi saksi salah satu case yang memang diajukan, tapi informasi tidak bisa saya sampaikan di sini. Iya, memang diminta baik. Itu aja, saya nggak bisa banyak-banyak, takut salah. Ya, salah satu bentuk tanggung jawab dan beban moral saya aja sih sebenarnya ke Baim dan Paula. Saya sayang sama Baim dan Paula dua-duanya. Sejauh kamu tak kenal Paula itu orangnya seperti apa sih? Saya lebih kenal ke Baimnya sih. Apalagi dia yang nyomblangin Kak Baim katanya. Iya. Kalau Zaki mah, kita di luar aja kasih. Hari ini pokoknya lega lah. Ada satu psikolog ya, yang netral banget ya, dan tidak memihak siapa-siapa, yang mengetahui kejadian sebenarnya. Jadi hakim pun tahu tadi. Jadi saya menyerahkan semuanya ke kejadian apa yang sebenarnya aja, sama seperti ya saya sama case ini ya, menyerahkan semuanya kepada yang paling benar aja. Wajar aja sih kalau Baim Wong ngerasa lega. Ya iyalah, secara kan sekarang emang giliran Baim yang menghadirkan saksi yang meringankan. Paling ngejeder tuh, ada saksi fakta yang dihadirkan Baim, mengungkap dugaan perselingkuhan Paula dengan pria lain di depan majelis hakim. Wadidaw! Pada sesi pertanyaan, 2 saksi yang mengetahui adanya sebuah kejadian, peristiwa, sesuatu yang sangat luar biasa. Jelas semuanya sudah tersampaikan di dalam ruang persidangan. Saksi yang lain terkait dengan hal-hal yang selama ini Anda tanyakan. Adakah terjadi sesuatu? Pertanyaan saya simpel, apakah dibenarkan seseorang yang bukan mukminnya berduaan di suatu tempat yang cukup eksklusif? Di kamar gitu maksudnya bobo-boboan? Saya pokoknya tanyakan lagi, saya hanya menyampaikan begitu saja. Banyak hal ini. Nggak ada. Sangat terbenarkan, Pak. Di dalam Nggak ada. Saya nggak ngomong itu ya, itu udah pokok perkara itu ya. Saya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ, gitu kan? Bahwa tidak membuktikan apa-apa, ya. Supaya itu sudah demi Allah itu pasti harus. Saya nggak pernah main-main dengan semua. Kalau pihak Baim Wong konsisten ingin membuktikan perselingkuhan Paula Verhoeven, sedangkan pihak Paula juga konsisten mengangkat isu kesulitan Paula ketemu kedua anaknya. Paula masih nggak mau berkomentar ya, apapun, karena sangat menyayang dengan anak-anaknya. Itu menjadi tujuan utama dari dia. Paula itu sangat tersiksa sebenarnya gitu kan, karena tidak bisa bersama anak-anak, karena dia tuh sangat. Mengikuti persidangan cerai Baim Wong versus Paula Verhoeven emang alot banget. Sejak awal, Baim Wong konsisten menuding Paula selingkuh, sedangkan Paula lebih concern soal hak asuh anak dan jeritan hati Paula yang tidak bisa ketemu sama kedua buah hatinya sejak kasus ini bergulir. Anak yang akhirnya hakim menanyakan straight kamu menyerahkan ya apa yang menjadikan kamu netral sini, disumpah apa. Jadi semua jawaban dia itu saya nggak bisa cerita di sini juga ya, yang pastinya yang saya alami sekarang. Ya terkadang saya yang disalahkan, saya dirugikan. Cuma saya bingung menjelaskannya bagaimana, karena saya ngomong salah, dia pun salah. Ya, kalau ngomongin soal anak, Paula Verhoeven emang selalu jadi pihak yang dibela netizen. Sedangkan Baim Wong selalu jadi pihak yang disudutkan dan dijulitin. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Baim selalu mengajak anaknya hadir dalam sebuah acara. Bahkan sampai effort banget menggendongnya. Semuanya ya, mantap banget. Mana orangnya?
Gila, gue mau coba gue. Halo. Melihat hal itu, barisan netizen sumbu pendek pun langsung komen nyinyir bin julid. Kayak nggak punya asisten aja, anak ngantuk kemana-mana digendong mulu. Dia haus banget validasi, anaknya sampai digendong mulu. Pencitraan banget Mbak Imong. Kadang-kadang orang juga mikirnya apa ya, bilangnya saya gimana, tapi kalau ngelihat aslinya kayak tadi nggak bisa ditinggal, emang nggak bisa. Merekanya juga nangis kalau misalkan nggak digendong. Kadang-kadang tuh, iya lucu banget. Selalu saya selalu inget mama, iya selalu kok saya selalu. Apa? Jangan ngarang situ. Sejak kasus dugaan perselingkuhan yang berujung pada perceraian, Baim Wong emang selalu jadi sasaran empuk komenan julid nyelekit netizen. Mulai dari dicap sebagai suami pengumbar aib istri, sampai Baim yang dibilang netizen haus validasi karena kemana-mana selalu membawa dan menggendong anak. Boleh jadi sih, gara-gara kepikiran anak bungsunya, Baim Wong yang dihujat netizen dan bakal jadi duda, Johnny Wong papa kandung Baim Wong, sampai masuk rumah sakit dan harus menjalani perawatan intensif. Mirisnya meski sudah 10 hari papa Baim Wong dirawat inap di rumah sakit, Paula belum kelihatan batang hidungnya menjenguk sang ayah mertua. Padahal keluarga, sahabat, dan kolega Baim sudah menjenguk Johnny Wong di rumah sakit. Tak dulu nih, baik aja papa. Iya, awas. Tiap hari jenguk papa ya berarti Mas? Iya, maunya tergantung dari waktunya. Iya, update seperti apa? Doain aja kalau papa tuh ada 2 profesor yang masih didengerin pendapatnya. Nanti mudah-mudahan nggak kenapa-napa gitu. Kondisinya sekarang gimana? Iya, masih harus intensif aja. Bukannya menjenguk ayah mertua yang sakit, Paula malah pelesiran ke luar negeri dan rajin menghadiri kajian keagamaan. Jadi Ustadz, dalam hidup itu terkadang kita tuh dihadapkan dalam sebuah ujian. Nah, kadang tuh saya pengen tahu ya, kita semua pengen tahu seberapa jauh kita harus bertahan dan memperjuangkan hak-hak kita. Oke. Dalam Islam memperjuangkan hak itu adalah ibadah. Jadi dalam ibadah itu Allah menyampaikan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin ini banyak tafsir. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kematian, ada yang mengatakan yakin itu adalah kemenangan. Jadi dalam Islam memperjuangkan hak, memperjuangkan kebahagiaan, memperjuangkan sebuah kesuksesan itu gak ada batasnya kecuali 2, kemenangan atau kematian. Karena bagi orang mukmin tidak ada kalah, tidak ada rugi antara dia diberikan kemenangan di dunia atau kemenangan di akhirat lewat kematian itu. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kita ada hak yang harus kita perjuangkan, atau ada kebaikan yang perlu kita raih, maka kita akan berjuang secara total sampai ke ujungnya, sampai ke hasil. Tren jenis tertim jamur di akhir 2024 ternyata sukses bikin kaum Gen Z berlomba-lomba buat nge-FOMO. Ya, tren yang pertama kali dibuat jadi Blackpink dengan gaya berpakaian unik tertampil di konser Zico tersebut benar-benar melahirkan tren baru dengan menyulap 2 kemeja kotak-kotak menjadi rok yang modis. Penampilan Jennie yang kece itu pun langsung viral di media sosial, hingga sukses bikin FOMO para fans garis keras Blackpink, penggemar K-pop, hingga netizen kaum milenial dan Gen Z untuk mengikuti gaya Jennie dengan nama tren Jennie Skirt.
Lucunya ternyata tren tersebut nggak semua orang bisa ngikutin loh. Karena cocok-cocokan gak sih? Tren ini khusus buat yang cakep-cakep aja ya guys. Kalau pas-pasan kayak saya gini, dilarang ikut. Di dia cakep, di gua kayak aneh-aneh penjual ikan deh. Pengen nyoba, cuma takut diangkut Novi. Saking banyak yang merasa nggak cocok dengan tren dua kemeja yang dijadikan rok modis tersebut, bahkan sampai ada loh netizen yang bikin tutorialnya di sosmed. Lalu, gimana sih tutorialnya? Lumayan nih buat outfit liburan di akhir tahun. Tapi saking menjamurnya tren jadi skort di sosial media, gak cuma para netizen aja loh yang FOMO. Dangdut Ayu Ting Ting yang dikenal sebagai fans garis keras Blackpink juga gak mau ketinggalan dengan tren tersebut. Gak percaya? Dilihat aja. Jenny, I'm going home tonight. Ya, Ayu Ting Ting emang jagonya sih kalau urusan dunia perkipopan. Karena selama ini apapun yang jadi tren di sosial media, ibu satu anak itu langsung gercep bikin kontennya. Seperti selalu nonton dance cover di akun TikTok pribadinya.